836 musuh tiba. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Gadis itu menjadi lebih anggun dan darah naga sejati membuatnya tampak mulia seperti seorang putri. Kenapa kamu kembali? Chen Fan tersenyum seperti biasa. Kakek buyut bilang aku sudah terlalu lama berada di kuil, jadi dia mengizinkanku kembali dan istirahat sejenak. Selain itu, aku sangat merindukanmu dan kakek Ding. Gadis itu kemudian berlari ke pelukan Chen Fan dan mulai menangis. Chen Fan dengan lembut memeluknya, dia telah tumbuh dan mengembangkan sosok yang lebih baik. Dia melirik ke pintu dan melihat Qin Luo berdiri di sana tanpa ekspresi. Kali ini, Chen Fan tidak menyerah. Dia memeluk Xiao Mang lebih erat dan membelai rambutnya. Xiao Mang merasa nyaman dan lega. Kembalinya dia merupakan masalah besar bagi lingkungan sekitar. Old Ding tertawa gembira untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan dan dia membuat meja lengkap masakan herbal. Para tetangga juga sangat senang. Bibi Liu bahkan memberi mereka seekor ayam. Lingkungan sekitar masih sama seperti sebelumnya. Saudaraku, aku bersenang-senang dalam beberapa bulan terakhir. Ada banyak kakek berjanggut putih di kuil leluhur. Mereka mengajariku berbagai hal setiap hari. Kakek Li pandai membuat ramuan, kakek Ki tahu cara menggunakan terbang pedang dan kakek Su bisa menjinakkan binatang buas. Dia bahkan berjanji akan memberiku hewan peliharaan yang sangat imut. Xiao Mang terus berbicara. Chen Fan tahu bahwa kakek berjanggut putih itu adalah tetua kuil leluhur. Sebagai satu-satunya Conate Overlord di antara orang Tiongkok, semuanya sangat kuat. Kakek buyut sangat ingin tahu tentangmu dan dia menanyakan banyak pertanyaan kepadaku. Dia juga menyuruhku untuk menyapamu. Benar, saya juga pernah bertemu guru Qin Luo. Meski semua orang bilang dia keren, dia tersenyum setiap kali melihatku. Aku melihatnya membelah monster seukuran gunung menjadi dua. Dia benar-benar mengesankan. Xiao Mang tiba-tiba terdiam. Dia melirik Chen Fan dengan cemas dan hanya merasa lega ketika dia melihat Chen Fan tidak marah. Setelah beberapa bulan berkultivasi, Xiao Mang tidak hanya memasuki tingkat pencerahan ethereal dan menjadi seorang abadi penggarap, tetapi dia juga menyadari bahwa Chen Fan tidak terlalu kuat. Monster-monster di Laut Utara itu adalah binatang buas yang tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh orang normal, tetapi mereka hanyalah binatang pembentuk yayasan di mata penggarap abadi. Penggarap pencerahan ethereal manapun dapat membunuh mereka dalam sedetik. Dibandingkan membunuh Raja Monster, ini bukan apa-apa. Setelah itu, Xiao Mang tidak lagi membicarakan tentang Qin Luo dan kuil leluhur, sehingga dia tidak akan membuat marah Chen Fan. Chen Fan dan Old Ding juga menyadarinya, tetapi mereka hanya tersenyum satu sama lain dan tidak mengatakan apapun. Pada akhirnya, Xiao Mang berkata dengan serius, "Saudaraku, biarkan aku melindungimu di masa depan, saya akan menjadi lebih kuat dan Anda tidak perlu mengambil risiko apapun untuk saya." "Baiklah, aku akan menunggumu." Chen Fan mengangguk dan tersenyum. "Sudah waktunya untuk kembali," kata Qin Luo dingin. "Tuan Qin Luo, tidak bisakah kita tinggal lebih lama lagi?" Xiao Mang bangkit dan bertanya. "Kultivasi adalah tentang kegigihan. Anda adalah seorang kultivator Tiongkok dan Anda tidak bisa memperlambat. Jika tidak, bagaimana Anda bisa melindungi rakyat kami di masa depan?" Qin Luo tidak berkompromi sama sekali. Xiao Mang berbalik dan menatap Chen Fan dan Old Ding. Dia terus menarik-narik pakaian Chen Fan dan menatap kakinya. Pada akhirnya, Chen Fan tersenyum dan memberitahunya bahwa mereka masih bisa bertemu lain kali. Gadis kecil itu kemudian dibawa oleh penjaga. Qin Luo tidak mengatakan sepatah kata pun lagi kepada Chen Fan dan dia terus memelototinya. Setelah itu, Xiao Mang hanya kembali sesekali. Dia bilang dia bisa pulang karena kakek buyut mengizinkannya. Chen Fan menduga kakek buyut yang dia bicarakan adalah tetua agung Tiongkok, Xie Changying. Xie berubah. Dia berumur 503 tahun dan merupakan kultivator Tiongkok tertua. Dia juga merupakan tetua agung dari kuil leluhur dan orang yang memerintah Tiongkok. Sepertinya hanya tetua agung yang mengetahui tentang area terlarang di kuil leluhur. Dia juga seharusnya mengetahui rahasia Tiongkok. "Haruskah saya berkunjung lain kali?" Chen Fan mengusap dagunya. Itu adalah bulan ke-6 Chen Fan tinggal di kota Cina lama. Ia merasa suasana kota menjadi mencekam. Sinar cahaya melintas di langit dari segala arah dan mendarat di kuil leluhur. Masing-masing membuat candi bersinar terang. Menurut rumor, semua Conate Overlord dari Tiongkok ada di sana.
Malam itu, bel berbunyi keras terdengar dari kuil leluhur dan gerbangnya dibuka. Prajurit elit dari tingkat tertinggi bergegas keluar kota dengan menunggang kuda hitam. Aku mendengar bahwa naga barbar berada di perbatasan. 32 kota di Tiongkok telah mengirimkan semua pasukan mereka di bawah komando kuil leluhur dan mereka siap berperang, lapor Old Ding. Ada 32 kota di negara bagian Yan milik Tiongkok dan berpenduduk miliaran orang. Kota tua China adalah kota terbesar di antara kota lainnya, namun semuanya dikuasai oleh kuil leluhur. Naga barbar, Chen Fan menyipitkan matanya. Dalam beberapa bulan terakhir, dia telah melakukan perjalanan antar negara bagian di wilayah Beihan untuk mencari titik spasial dan tempat berkumpulnya petir. Dia menjadi akrab dengan hal-hal yang terjadi di wilayah tersebut. Selain manusia, masih banyak alien lain yang tinggal di wilayah Beihan. Berdasarkan jumlah mereka, yang paling kuat berhak disebut 10 besar, dan mereka setara dengan 6 gua surga dan 8 keluarga superior. Roh perak, tempat asal Gulingzi, adalah salah satunya. Meskipun naga barbar tidak termasuk dalam 10 besar, mereka jauh lebih kuat daripada naga Tiongkok. Mereka memiliki populasi lebih dari 1 miliar anggota di 3 negara bagian dan dilindungi oleh Dewa Naga Barbar Inti Emas. Naga barbar sudah lama menyimpan permusuhan mendalam terhadap orang-orang Tiongkok. Mereka selalu ingin memusnahkan kita, kata Bibi Liu dengan cemas. Orang Tiongkok mempunyai banyak musuh di negara bagian Yan. Perairan Laut Utara hanyalah masalah kecil. Musuh terbesar mereka adalah naga barbar. Mereka tidak akan bertahan sampai saat itu jika naga barbar tidak memiliki banyak musuh dan jika mereka tidak memiliki dukungan. Sayangnya, kita tidak memiliki penggarap sempurna di sini. Jika tidak, naga barbar tidak akan pernah berani memprovokasi kita. Paman Zhang mengepalkan tangannya. Saya ingin tahu kapan Master Qin Luo bisa memasuki level inti emas. Banyak tetangga yang khawatir, tapi Chen Fan tidak mempedulikannya. Perang itu jauh dari Chen Fan, tetapi Xiao Mang lebih jarang kembali dibandingkan sebelumnya, dan dia pergi dengan tergesa-gesa setiap saat. Chen Fan mendengar melalui selentingan bahwa Xiao Mang dikirim ke garis depan untuk bertarung dengan musuh-musuh itu dan meningkatkan keterampilannya. Setiap kali dia kembali, dia menjadi lebih tenang dan dingin dari sebelumnya. Dia hampir tidak tersenyum pada orang lain, kebanyakan melakukannya ketika dia berbicara dengan Chen Fan. Saudaraku, kakek berjanggut putih mengajariku banyak hal hari ini. Saudaraku, kakek buyut memintamu pergi ke kuil leluhur dan minum bersamanya. Saudaraku, Xiao Mang hanya berbicara tentang hal-hal bahagia di depan Chen Fan. Dia tidak ingin dia khawatir. Hanya ketika dia tertidur di pangkuan Chen Fan, dia bergumam dalam mimpinya, saudaraku, musuh menerobos gerbang Yuluo hari ini. Banyak monster berlari masuk dan banyak orang mati. Kebanyakan dari mereka adalah saudara dan saudari yang berlatih bersamaku di kuil leluhur. Mereka sangat baik padaku. Mereka bahkan kadang-kadang memberiku kue beras, tapi mereka semua mati. Chen Fan tetap diam dan membelai wajah gadis itu. Penggarap abadi sangat kompetitif dan mereka akan membunuh banyak orang. Dia tidak tahu apakah keputusan yang tepat untuk menyeret Xiao Mang ke dalam masalah ini. Terkadang, Chen Fan berpikir akan lebih baik bagi Xiao Mang untuk menjauh dari dunia budidaya abadi. Aku tidak percaya aku bisa begitu berhati lembut. Chen Fan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Budidaya abadi adalah tindakan yang menentang kehendak Tuhan, tetapi seseorang akan mati setelah 1 abad tanpa berkultivasi. Xiao Mang akan memilih untuk berkultivasi juga jika dia diberi kesempatan. Perang berlanjut. Jutaan tentara Tiongkok berperang melawan prajurit naga barbar. Ada berita dari waktu ke waktu yang mengatakan bahwa musuh telah menghancurkan beberapa kota, atau bahwa beberapa penggarap terhubung telah meninggal, atau tentang seluruh pasukan telah dimusnahkan. Situasinya tidak baik bagi Tiongkok. Berita buruk yang tak ada habisnya datang dari garis depan dan orang-orang di seluruh kota Cina lama menjadi lebih serius. Banyak Conate Overlord terbang keluar dari kuil leluhur ke garis depan setiap hari. Qin Luo tetap berada di perbatasan sepanjang waktu. Hari itu, saat Chen Fan sedang berkultivasi, dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat keluar jendela. Langit di luar kota Cina lama tertutup awan hitam. Melihat lebih dekat, itu bukanlah awan, tapi tentara asing yang tak terhitung jumlahnya datang ke atas monster mereka. Tingginya 2 meter dan memiliki tanduk naga di kepala mereka. Mereka mengendarai elang bertanduk dan sepertinya jumlahnya ada ratusan ribu. Lusinan di antaranya tingginya 10 meter.
Tubuh mereka ditutupi sisik hitam dan memiliki sepasang tanduk naga. Mereka diselimuti kabut hitam yang dipenuhi energi yang menghancurkan bumi, semuanya rupanya adalah Conate Overlord. "Xie Changying, segera kemari," kata pemimpin mereka, yang tingginya 30 meter. Suaranya mengguncang seluruh kota dan membuat takut seluruh warga. "Naga barbar telah tiba, Tuan Naga Barbar." Pada saat itu, banyak orang yang melihat ke atas dan melihat raksasa yang memiliki kepala naga dan tubuh manusia bersisik hitam. Jutaan orang Tiongkok ketakutan. Sebagai Raja Naga Barbar, Tuan Naga Barbar telah menjadi karakter terkenal dalam banyak cerita Tiongkok, yang mengatakan bahwa ia suka memanjakan diri dengan darah dan daging manusia. "Ini Tuan Naga Barbar." Xiao Mang mendongak. Meskipun dia telah memasuki tingkat pencerahan ethereal, dia merasa seperti lemah seperti semut di depan Conate Cultivator tahap puncak. "Tuan Naga Barbar, jangan berani-berani memprovokasi orang Tiongkok. Tinggalkan sekarang juga." Seberkas cahaya ditembakkan dari jauh dan Qin Luo muncul. Dia mengenakan baju besi dan aura pedangnya pecah di udara. Lusinan prajurit Naga Barbar hancur berkeping-keping oleh Blade Ki. Di darat, tentara yang tak terhitung jumlahnya dengan baju besi hitam melonjak keluar. Ada banyak ketapel dengan anak panah 10 meter yang mengarah ke Lord Barbaric Dragon di dinding batu. Gelombang energi penggarap terhubung naik dari kuil leluhur dan muncul di belakang Qin Luo. "Qin Luo, kamu tidak cukup kuat untuk menjadi musuhku. Minta Xie Changying untuk keluar sekarang, atau aku akan meratakan kota Tiongkok lama dan melenyapkan orang Tiongkok." Tuan Naga Barbar mendengus. "Sombong sekali." Qin Luo mencibir. Orang Tiongkok telah bertarung dengan Naga Barbar selama ribuan tahun, jadi mereka tahu kekuatan satu sama lain. Qin Luo yakin jika dia bisa menghentikan semua prajurit itu selama setengah hari, penguasa Tiongkok dan sekutu mereka yang datang dari kota lain akan membawa kekuatan yang cukup untuk menghancurkan Tuan Naga Barbar. Selain itu, hal ini tidak terlalu sulit mengingat sumber daya yang dimiliki orang Tionghoa di kota Tiongkok lama. "Haha, sepertinya kamu cukup percaya diri. Baiklah, aku akan membunuhmu dulu, lalu aku akan masuk ke kuil leluhur dan menangkap Xie Changying." Lord Barbaric Dragon terkekeh dan mengulurkan tangannya. Cakarnya kemudian melesat ke arah Qin Luo, memecahkan udara. Qin Luo tidak mundur sama sekali. Dia mengeluarkan pedangnya dan berdiri tepat di hadapan Lord Barbaric Dragon dengan aura mengelilingi tubuhnya. Ledakan, pertempuran di antara mereka mengubah udara di atas kota Cina tua menjadi lautan esens Qi. Angin mulai menderu-deru dan mulai turun. "Pergilah, Tuan Qin Luo." Banyak orang Tiongkok yang mendongak dan bersorak untuk Qin Luo. Xiao Mang juga mengepalkan tinjunya dan menoleh. Qin Luo adalah penguasa Tiongkok yang paling kuat. Jika dia kalah, semua orang akan menderita pukulan telak. "Sungai Pedang Qi." Suara Qin Luo tiba-tiba bergema. Setelah itu, seberkas cahaya sepanjang 100 kaki melesat di atas langit. Serangan ini telah mencapai puncak level Conate. "Yang mulia," teriak banyak anggota Naga Barbar. Seseorang bergegas mendekat dan menyelamatkan Tuan Naga Barbar, sementara yang lain mengejar Qin Luo. Namun, Qin Luo tidak takut sama sekali. Dia mengangkat pedangnya dan pedang Qi memenuhi udara. 30 detik kemudian, penggarap Naga Barbar yang kedua meninggal dengan cara dipenggal. 2 menit kemudian, Qin Luo menikam penggarap Naga Barbar ketiga dan tubuhnya meledak. 5 menit kemudian, hanya dalam 1 jam, 13 Conate Overlord of the Barbaric Dragon telah mati di depan Old Chinatown. Qin Luo berdiri di dinding batu dan menghentikan lusinan penggarap terhubung dan 100.000 prajurit. Pada saat itu, tak terhitung banyaknya kultivator naga barbar yang terdiam, sementara penduduk kota China lama bersorak. "Tuan Qin Luo sangat kuat. Dia memang penguasa tertinggi Tiongkok. Pergilah, Tuan Qin Luo. Bunuh Tuan Naga Barbar dan musnahkan Naga Barbar untuk selamanya." Banyak murid bersorak di kuil leluhur dan banyak gadis memandang Qin Luo dengan penuh kasih. Xiao Mang juga bersemangat, tapi wajah Chen Fan tiba-tiba muncul di benaknya. Meskipun dia tahu Chen Fan memiliki level yang rendah, dia merasa bahwa Qin Luo tidak sekuat Chen Fan. "Aneh, mengapa aku berpikir bahwa kakak laki-lakiku yang pemalas lebih kuat daripada Tuan Qin Luo? Aku pasti kehilangan kekuatanku." "Keberatan," pikir Xiao Mang. Sementara itu, Qin Luo sedang berdiri di tembok kota Cina lama, dengan pedang di tangan. Dia berkata, "Apakah Anda ingin melanjutkan, Tuan Naga Barbar?" Tuan Naga Barbar menjadi pucat.
Qin Luo jauh lebih kuat dari yang diharapkan dan dapat dianggap sebagai calon inti emas. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi dari level inti emas. Ketika semua orang mengira Lord Barbaric Dragon akan kalah, tiba-tiba dia terkekeh. Qin Luo, apa menurutmu hanya ini yang kita punya? Apa maksudmu? Semua orang bingung dan Qin Luo juga terkejut. Dia menengadah ke langit dan melihat Tuan Naga Barbar berkata sambil membungkuk, "Tolong, Dewa Leluhur." Pada saat itu, semua prajurit naga barbar lainnya berlutut dengan satu kaki pada saat yang sama dan berkata dengan hormat, "Salam, Dewa Leluhur." Suara mereka mengguncang dunia. Kemudian, seorang raksasa muncul di atas kota pecinan tua di hadapan orang-orang Tionghoa yang tampak tercengang. Tingginya 100 meter dan memiliki kepala naga. Cakarnya tajam, dan sisik hitamnya mengkilat seperti logam. Begitu raksasa itu muncul, energi yang kuat memenuhi dunia dan segala sesuatu dalam jarak 100 mil sepertinya akan runtuh. Gelombang energi yang menakutkan membuat banyak orang berlutut. "Biadab, naga, dewa," kata Qin Luo dengan wajah serius. Raksasa ini adalah dewa sejati naga barbar yang legendaris. Itulah alasan mengapa naga barbar bisa menjadi salah satu ras terkuat di wilayah Beihan. "Beraninya kamu datang ke sini, Dewa Naga Barbar. Apakah kamu tidak takut penguasa negara bagian Yan dan Sekte Arktik mengejarmu?" teriak Qin Luo. "Siapa kamu sehingga mempertanyakan apa yang aku lakukan? Pergilah ke neraka." Dewa Naga Barbar mengangkat tangannya dan memukul. Dunia langsung diselimuti gelombang hitam. "Sungai Pedang Qi." Qin Luo berteriak dan menebas dengan energi yang lebih kuat, tapi dia masih tidak bisa menahan serangan Dewa Naga Barbar dan terlempar dari udara. Kemudian, dia didorong ke tanah bersama dengan tembok kota dan tanda cakar raksasa muncul. Ketika cakarnya diangkat, semua orang melihat baju besi Qin Luo telah hancur dan anggota tubuhnya patah. Qin Luo kalah setelah satu serangan. Kekuatan dewa sejati sangat menakutkan. Tak terhitung banyaknya warga Tiongkok yang terpukul dan banyak gadis muda yang menangis. Bahkan penggarap Conate memucat saat melihatnya. Qin Luo adalah kultivator paling kuat di mata mereka. Bahkan jika Qin Luo kalah, mereka tidak akan pernah bisa melawan Dewa Naga Barbar. "Xie Changying, aku di sini sekarang. Apakah kamu tidak ingin keluar dan menemuiku?" Dewa Naga Barbar menatap kuil leluhur. Seberkas cahaya keluar dari kuil leluhur dan seorang lelaki tua muncul. Dia sudah sangat tua, tapi dia masih berdiri tegak di depan Dewa Naga Barbar. "Dewa Naga Barbar, menurut perjanjian yang kami tanda tangani, Anda tidak boleh terlibat dalam pertengkaran di antara kami, atau Sekte Arktik dan pemerintah negara bagian yang akan mengambil tindakan yang diperlukan. Apakah Anda yakin ingin melanggar perjanjian tersebut?" Sekte Arktik adalah sekte abadi yang terkenal di negara bagian Yan. Mereka memiliki lebih dari satu patriark leluhur inti emas, itu adalah sekte agung yang diandalkan oleh orang Tiongkok selama ribuan tahun terakhir. Orang Tiongkok menawari mereka batu roh dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya setiap tahun dan sebagai imbalannya mereka melindungi orang Tiongkok. Selain itu, pemerintah negara bagian Yan juga mencegah naga barbar menjadi liar. Orang Tiongkok mampu bertahan hingga saat ini hanya karena perlindungan yang diberikan oleh kedua kekuatan tersebut. Sekte Arktik, pemerintah negara bagian Yan, Dewa Naga Barbar tiba-tiba tertawa. Suaranya mengguncang dunia dan jendela-jendela rumah yang tak terhitung jumlahnya pecah, seolah-olah ribuan bom telah meledak. Banyak orang awam menutup telinga mereka. Jika sesepuh kuil leluhur tidak membuka barisan dan memblokir gelombang suara tepat waktu, setengah dari orang Tiongkok akan mati. Cobalah menghubungi pemerintah negara bagian Yan dan Sekte Arktik sekarang. Bagaimana saya bisa tidak siap? Dewa Naga Barbar mencibir. Xie Changying tercengang. Para tetua segera mengeluarkan batu komunikasi mereka dan mencoba menghubungi pemerintah negara bagian Yan dan Sekte Arktik, namun tidak ada satupun yang menjawab. "Xie Changying, seorang elit klanmu mencapai tingkat pencerahan halus dalam 3 bulan dan dia lebih berbakat daripada Cutianyu. Apakah kamu pikir kamu bisa merahasiakan ini? Apakah kamu pikir penguasa negara bagian Yan dan Sekte Arktik akan tetap merahasiakannya? Melindungi rakyatmu seperti dulu setelah mendengar hal ini," kata Dewa Naga Barbar. Xie Changying dan para tetua berangsur-angsur menjadi pucat. Alasan mengapa pemerintah negara bagian Yan dan Sekte Arktik mendukung Tiongkok adalah karena mereka lemah dan mudah dimanipulasi. Jika ada penggarap inti emas lain di antara orang Tiongkok, kedua kekuatan tersebut tidak akan dapat lagi mengendalikan mereka.
Pemerintah negara bagian Yan dan Sekte Arktik tidak dapat membiarkan hal ini terjadi, jadi mereka tidak melakukan apapun untuk membantu Tiongkok kali ini. Jangan khawatir, aku sudah membuat kesepakatan dengan penguasa negaramu. Kami akan pergi dan tidak akan menyerangmu selama kamu menyerahkan gadis itu, kata Dewa Naga Barbar dengan dingin. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, Xiao Mang ketakutan. Tetapi yang lebih menakutkannya adalah dia merasakan betapa tak terhitung banyaknya orang yang menatapnya dan dia bahkan tidak bisa membayangkan apa maksudnya. Seseorang atau suatu ras, terserah padamu, kata Dewa Naga Barbar. Seluruh kota tua China menjadi sunyi. Xie Changying dan banyak penggarap terhubung tidak bisa berkata-kata, dan gadis itu mendapatkan semua perhatiannya. Dia tampak sangat kesepian saat ini. Di istana negara di kota api merah. Seorang lelaki tua berjubah merah berdiri di depan cermin air, melihat apa yang terjadi di luar kota Cina lama, dengan suasana hati yang terlihat sangat marah. Dia memiliki rambut merah dan tubuhnya dikelilingi api, sementara ada 9 burung api terbang di sekelilingnya. Energinya bahkan lebih kuat daripada Dewa Naga Barbar. Qi Fenkong, penguasa negara bagian Yan. Dia adalah semacam tuan bahkan di antara para penggarap inti emas. Dia telah mencapai inti emas kelas menengah. Meskipun itu baru di kelas 4, itu sudah lebih kuat daripada banyak inti emas kelas rendah. Seorang pemuda berbaju besi membungkuk dan berkata, "Tuanku, haruskah kita melakukan sesuatu?" Orang Tiongkok pasti tidak berdaya melawan Dewa Naga Barbar. Su Hao, tahukah kamu apa hal terpenting bagi penguasa suatu negara? Qi Fenkong bertanya, tingkat inti emas. Su Hao mengerutkan kening. Sebagai talenta paling menonjol di pemerintahan negara bagian Yan, dia telah menjadi penggarap Conate tahap puncak di usia muda. Bahkan perwakilan dari Gua Surga, termasuk Lin Wuhua dan Manggu, lebih lemah darinya. Banyak orang di pemerintahan melihatnya sebagai penguasa negara bagian Yan berikutnya dan memanggilnya Tuan Muda. Level memang penting, tapi itu tidak bisa membantumu membuat semua sekte dan ras mematuhimu, kata Qi Fenkong dengan tenang, yang terpenting adalah sistem checks and balances. Ras-ras di kawasan ini bersikap sedemikian rupa sehingga tidak ada seorang pun yang berani menantang pemerintah, namun kini, Tiongkok telah merusak keseimbangan ini. Jika gadis itu terus berkultivasi, mereka akan memiliki satu lagi penggarap inti emas dalam waktu kurang dari 1 abad. Pada saat itu, mereka akan menjadi naga barbar kedua, sesuatu yang tidak bisa kami toleransi, kata Qi Fenkong. Su Hao tercengang dengan jawaban itu. Pejabat senior dan penggarap terhubung dari kota api merah juga yakin dan mereka semua mengagumi Qi Fenkong. Orang Tiongkok pasti akan menyerah. Apa yang dimaksud dengan seorang kultivator berbakat sebelum kehidupan miliaran orang? Mereka bahkan rela mengorbankan Xie Changying. Qi Fenkong menggelengkan kepalanya dan meninggalkan ruang kerja. Di luar kota Cina lama, semuanya memang terjadi sesuai dengan apa yang dikatakan Qi Fenkong. Lebih banyak orang memandang Xiao Mang dan semua pejabat senior Tiongkok tetap diam. Aku ikut denganmu, kata gadis berbaju ungu di depan banyak orang. Dia merasa banyak orang yang memandangnya dengan kaget, tetapi lebih banyak dari mereka yang merasa lega. Xie Changying tertegun. Dia mencoba berbicara beberapa kali dan tangannya gemetar, tetapi dia tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan tampak 100 tahun lebih tua. Tidak. Qin Luo berjuang dan mencoba mengambil pedang, tapi dia bahkan tidak bisa berdiri. Aku rela mengorbankan diriku demi nyawa rakyat kita. Gadis itu tersenyum. Dia berdiri di sana dengan pancaran cahaya keluar dari tubuhnya seperti peri. Haha, Dewa Naga Barbar tertawa terbahak-bahak, lalu mengangkat cakar raksasanya dan merobek-robek susunan kota Cina lama. Tidak ada yang berani melawan. Mereka menundukkan kepala karena merasa malu dan banyak dari mereka yang berpaling karena malu. Xiao Mang mendongak dan melihat cakar Dewa Naga Barbar datang ke arahnya. Dia tidak pernah mengira dia akan begitu tenang saat menghadapi kematian. Dia telah melupakan hidupnya sendiri dan pengkhianatan rakyatnya. Hanya satu orang yang terlintas dalam pikirannya saat itu. Saudaraku, aku minta maaf. Aku tidak bisa membuatkanmu kue ketan lagi, kata Xiao Mang lembut. Pada saat itu, tak terhitung banyaknya orang Tiongkok yang mengepalkan tangan mereka, sementara para prajurit naga barbar tertawa terbahak-bahak dan banyak lainnya menggelengkan kepala. Tepat ketika cakar Dewa Naga Barbar hendak menangkap gadis itu, tiba-tiba, sebuah jari sebening kristal muncul di langit dan menghentikan cakar raksasa itu menuju Xiao Mang.
Sebuah suara terdengar di telinga semua orang. Apakah kamu sudah bertanya padaku sebelum membawanya? Apakah kamu sudah bertanya padaku sebelum membawanya? Gadis berbaju ungu membuka matanya dan melihat seorang pemuda berambut hitam dan berpakaian hitam berdiri di depannya. Pemuda itu menunjuk dengan jarinya dan memblokir cakar raksasa itu. Dia sangat kecil dibandingkan dengan cakarnya, tapi sama besarnya dengan iblis di mata Xiao Mang. Itu adalah Chen Fan, saudaraku, kata Xiao Mang dengan suara bergetar. Dia tidak percaya ini. Pada saat yang paling menyedihkan, tak berdaya dan dalam bahaya besar, tak seorang pun di seluruh kuil leluhur berani melangkah maju dan miliaran orang kehilangan kata-kata. Pada akhirnya, Chen Fan, yang memiliki level terendah, adalah orang yang melindunginya. Tidak hanya Xiao Mang, mata Qin Luo dan Grand Elder juga muncul, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Bukankah dia hanya seorang penggarap pencerahan etiril? Betapa beraninya dia menyinggung Dewa Naga Barbar. Apakah dia sebenarnya adalah guru tersembunyi? Qin Luo bingung. Grand Elder menilai Chen Fan dan sepertinya ada sesuatu yang terlintas dalam pikirannya. Siapa kamu? Dewa Naga Barbar bertanya. Meskipun ia tidak menggunakan kekuatan dharmanya, energi tubuhnya dapat menghancurkan gunung, menghancurkan bumi, dan menghancurkan separuh kota. Namun, Chen Fan telah memblokir serangan sekuat itu. Bagaimana mungkin Dewa Naga Barbar tidak terkejut? Orang Tionghoa yang tak terhitung jumlahnya, termasuk para senior di kuil leluhur, merasa bingung. Chen Fan tampak sangat asing bagi mereka. Dia tidak tampak seperti salah satu dari Conate Overlord di Tiongkok, dan tidak ada yang pernah melihat seseorang yang lebih kuat dari Qin Luo. Namaku Chen Fan, saudara laki-laki Xiao Mang, kata Chen Fan. Bahkan saat menghadapi dewa setinggi 100 meter, Chen Fan tidak takut sedikitpun. Chen Fan, aku pernah mendengar tentangmu. Kamu bukan penggarap inti emas. Beraninya kamu menghentikanku. Biarkan aku mengubahmu menjadi sampah seperti yang kulakukan pada Qin Luo, kata Dewa Naga Barbar dengan dingin. Ia menyadari bahwa Chen Fan hanyalah seorang penggarap Conate tahap puncak. Dia mungkin memiliki esensi sejati yang kuat dan tubuh yang tangguh, tetapi dia bukanlah seorang penggarap inti emas yang sempurna. Qin Luo dan yang lainnya juga mengetahui hal ini dan mereka ketakutan. Pergi ke neraka. Dewa Naga Barbar mengulurkan cakarnya lagi. Cakarnya bersisik hitam dan sebesar rumah besar. Ia bersinar terang dan kukunya yang tajam sepanjang beberapa kaki mengoyak udara, menciptakan 5 tanda putih panjang. Yang paling menakutkan adalah langit dipenuhi gelombang energi hitam setelah Dewa Naga Barbar menyerang. Kali ini, ia menggunakan kekuatan dewa sejati yang tak terkalahkan. Semua orang melihat langit tiba-tiba menjadi gelap dan gelombang hitam tak berujung membanjiri dunia. Sebelum cakar Dewa Naga Barbar tiba, tanah telah retak dan banyak rumah hancur. Ribuan orang tewas dalam sekejap. Mendering, Chen Fan tidak mundur. Dia menggunakan tangannya sebagai pedang dan membuat gerakan menarik di udara. Suara berderak bergema di langit dan aura pedang biru bergerak di hadapan gelombang hitam. Aura pedang membelah gelombang hitam menjadi 2 dan memecahkan awan, membuat tanda putih panjang yang memanjang hingga 1000 meter. Dia hidup. Semua orang mengira Chen Fan setidaknya akan terluka parah, tetapi dia selamat, bahkan lebih unggul. Kapan kita mendapatkan tuan seperti itu? Banyak orang yang bertanya-tanya. Esensi sejatinya sangat menakutkan. Ini sama kuatnya dengan yang dimiliki oleh penggarap inti emas. Qin Luo membelalakkan matanya. Sayangnya, dia masih bukan seorang penggarap inti emas. Kalau tidak, dia akan mampu membalikkan keadaan. Xie Changying menggelengkan kepalanya. Ada perbedaan besar antara penggarap inti emas dan penggarap terhubung. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dikompensasi oleh seni kultivasi, kekuatan ilahi, atau harta dharma. Itu adalah perbedaan kualitatif, seperti logam dan kayu. Selain putra dewa dalam legenda, tidak ada yang pernah mendengar bahwa seorang penggarap terhubung dapat mengalahkan penggarap inti emas. Besar, Dewa Naga Barbar terkekeh. Sebagai dewa sejati dan dewa leluhur suatu ras, ia masih belum bisa menghabisi Chen Fan setelah 2 serangan. Ia dapat dengan mudah membayangkan bagaimana musuh-musuhnya mencemoohnya saat itu. Nak, izinkan aku menunjukkan kepadamu apa yang mampu dilakukan oleh dewa sejati. Dewa Naga Barbar menyeringai. Ledakan. Tirai hitam tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Tirai hitam menutupi jarak 1000 kaki dan jiwa naga barbar yang tak terhitung jumlahnya melolong di dalam. Udara dipenuhi energi gelap yang kuat. Di dalam wilayah tersebut,
Dewa Naga Barbar tumbuh hingga berukuran 1000 meter dan langit dipenuhi gelombang energi yang beberapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Orang-orang di seluruh kota tua China gemetar di bawahnya. Sebuah wilayah, bentuk Dharma, itu adalah dua hal yang digunakan oleh Golden Core Overload untuk menghancurkan semua penggarap terhubung. Tubuh atau esensi sejati dari beberapa penggarap terhubung tahap puncak bisa sama kuatnya dengan penggarap inti emas, tetapi begitu penggarap inti emas menguasai dunia dan membangun wilayahnya, segala sesuatu dalam radius 1000 kaki akan berada di bawah kendalinya, kontrol. Setiap penggarap terhubung yang berada di dalam wilayah ini akan dibantai. Ketika seorang penggarap inti emas mengeluarkan bentuk dharmanya, kekuatannya bahkan akan meningkat beberapa kali lipat. Semua orang ketakutan ketika mereka melihat tirai hitam di langit. Obrolan, beberapa orang mengertakkan gigi. Kekuatan penuh dari penggarap inti emas terlalu menakutkan. Seluruh kota Cina lama telah diselimuti oleh energi Dewa Naga Barbar. Banyak orang yang terdorong ke tanah dan bahkan penggarap abadi pun kewalahan. Hanya penggarap terhubung yang masih bisa berdiri, tetapi mereka juga ketakutan. Oh tidak, lari! Xie Changying berteriak sambil mengeluarkan jimat giok dan menghancurkannya. Setelah rusak, tirai cahaya keemasan yang dibentuk oleh rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas kota Cina tua untuk melindungi mereka dari Dewa Naga Barbar. Apakah menurutmu jimat inti emas bisa menghentikanku? Dewa Naga Barbar melangkah maju. Tirai cahaya keemasan segera meledak. Xie Changying kemudian merapal 7 mantra Dharma dengan 7 jimat giok, tetapi serangan itu menghilang tepat setelah bentrok dengan wilayah di sekitar Dewa Naga Barbar. Tidak ada gunanya, semua seranganmu tidak ada artinya di hadapan Dewa Sejati. Kamu tidak akan pernah bisa membayangkan betapa kuatnya kami, kata Dewa Naga Barbar dengan suara yang menggelegar. Ia melintas ke kuil leluhur, lalu mengangkat kakinya dan hendak menginjak Chen Fan. Dewa Naga Barbar ingin menginjaknya sampai mati. Tuan Besar Tiongkok yang tak terhitung jumlahnya mengepalkan tangan mereka, sementara ratusan ribu prajurit naga barbar mencibir. Pejabat senior negara bagian Yan, yang berdiri di depan cermin air, juga menggelengkan kepala. Adapun Chi Fen Kong, dia bahkan tidak menoleh ke belakang dan hendak keluar dari ruang kerja. Lalu, Chen Fan tersenyum. Dia mengabaikan kaki raksasa itu dan menatap gadis itu. Xiao Mang, apakah kamu takut? Tidak, bukan aku, saudaraku. Xiao Mang tersenyum dan berdiri di belakang Chen Fan. Dia merasa tidak ada yang perlu ditakutkan. Sekalipun mereka harus mati bersama, dia akan menerimanya. Lihat aku mengalahkan orang jahat itu, kata Chen Fan sambil tersenyum. Kemudian, rantai emas tipis putus, di suatu tempat di tubuhnya di mana tidak ada yang bisa melihat. Inti esensi emas berdenyut di lautan caotik Qi miliknya. Ledakan, saat itu, tubuh Chen Fan mengeluarkan pancaran cahaya seperti matahari. Dia dikelilingi oleh lapisan aura emas, yang kemudian berubah menjadi api yang menyala-nyala. Chen Fan berdiri di dalam api seperti dewa. Ledakan, dia melayangkan pukulan, tangannya berukuran beberapa ratus meter seperti cakar monster. Lalu, semuanya meledak. Semua sisik hitam, otot, dan tubuh ilahi hancur dan tetesan darah hitam berjatuhan dari langit. Ark! Dewa Naga Barbar menjerit dan melangkah mundur. Tapi ini hanyalah permulaan. Sinar cahaya keemasan ditembakkan dari tanah seperti seekor naga yang naik ke langit. Ada seorang pria di dalam cahaya, seolah-olah dia adalah dewa perang yang tak terkalahkan. Boom, boom, boom. Ibarat mematahkan dahan mati dari sebuah pohon. Tubuh Dharma yang sangat besar dan tubuh ilahi Dewa Naga Barbar meledak sedikit demi sedikit, mulai dari kakinya. Kaki, perutnya, dada, leher, kepalanya, semuanya hancur berkeping-keping. Pada akhirnya, tubuh ilahi yang panjangnya 1000 meter hancur dan udara dipenuhi dengan daging dan darahnya. Sebuah lubang raksasa bahkan muncul di wilayah Dewa Sejati. Sinar cahaya keemasan tidak berhenti setelah membunuh Dewa Naga Barbar, ia terus melesat ribuan meter ke atas, memecahkan separuh awan sebelum akhirnya berhenti. Bahkan orang yang berada ribuan mil jauhnya dapat melihat pancaran cahaya keemasan ini. Itu sangat cerah dan menarik perhatian. Itu tidak terkalahkan. Pada saat itu, jutaan orang di kota tua China, termasuk para senior kuil leluhur, para pejuang, dan naga barbar, tidak bisa berkata-kata. Qin Luo tercengang. Lord Barbaric Dragon langsung berhenti tertawa. Xie Changying baru saja kembali ke kuil leluhur dan hendak mengambil artefak leluhur.
Dia menjatuhkan artefak itu dan membeku saat melihat pemandangan yang mengejutkan ini. Qi Fenkong, penguasa negara bagian Yan yang hendak meninggalkan ruang belajar, juga telah melihat apa yang terjadi dan dia segera berhenti berjalan. Di langit dan di tanah, semua orang tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Daerah itu menjadi sunyi, semua yang menyaksikan ini hanya bisa melihat aura kepalan tangan yang cerah, dewa naga barbar yang hancur, dan pemuda Tiongkok yang diselimuti aura emas. Pemuda itu berdiri di langit dengan tangan di belakang punggung. Dia memiliki rambut hitam dan mata hitam, dan pakaiannya berkibar tertiup angin. Dia tampak seperti dewa. Bagaimana mungkin? Lord Barbaric Dragon mendongak dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Itu adalah dewa leluhur yang tak terkalahkan. Dewa naga barbar adalah penguasa tertinggi di negara bagian Yan dan wilayah Beihan. Selain para penggarap dari 6 gua surga dan 10 ras kuat, penggarap inti emas lainnya paling banyak hanya bisa mengalahkannya, tetapi membunuhnya sama sekali mustahil. Faktanya, bukan hanya Tuan Naga Barbar, semua orang juga tercengang. Qin Luo bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Segala sesuatu yang terjadi sebelum mereka sama sekali berbeda dari apa yang mereka harapkan. Bukankah Dewa Naga Barbar akan menginjak Chen Fan sampai mati? Mengapa Chen Fan lah yang membunuh Dewa Naga Barbar setinggi 1000 meter? Sayang, apakah itu Xiao Fan? Bibi Liu bertanya dengan ragu-ragu. Tidak, kamu pasti melihat orang yang salah. Jika Xiao Fan benar-benar mengalahkan monster itu, kita akan selamat. Jagal Zhang tersenyum berseri-seri. Jutaan orang Tiongkok pada awalnya diam. Kemudian, seluruh kota tua China dipenuhi dengan suara sorak-sorai. Banyak orang melemparkan segala sesuatu di sekitar mereka ke udara untuk mengekspresikan kegembiraan mereka dan para senior kuil leluhur juga menangis bahagia. Orang Tiongkok sudah lama menantikan hari ini. Dalam ribuan tahun terakhir, mereka berjuang dalam kegelapan. Mereka telah menyerah pada Sekte Arktik dan pemerintah negara bagian Yan, sambil menahan serangan naga barbar, Blood Beast, dan monster di Laut Utara. Hari itu adalah hari yang mereka impikan. Kami akhirnya memiliki penggarap sempurna. Xie Changying bergumam, seorang kultivator yang sempurna. Suatu ras harus memiliki kultivator sempurna atau dewa sejati untuk dapat bertahan hidup di wilayah Beihan, atau rakyatnya akan diintimidasi dan diperlakukan sebagai pelayan oleh sekte dan pemerintah yang tak terhitung jumlahnya. Dengan penggarap sempurna, sekte dan ras lain akan berpikir dua kali sebelum menyinggung mereka. Seorang penggarap yang sempurna tidak dapat dihentikan. Tuan manapun harus membayar mahal untuk membunuh penggarap inti emas yang sempurna. Kecuali jika mereka jauh lebih kuat, jika tidak, seorang penggarap sempurna akan terlalu sulit untuk dibunuh. Selain itu, jika inti emas dari penggarap sempurna meledak, energi yang dilepaskan akan melampaui hasil senjata nuklir yang bernilai 1 miliar ton. Tidak masalah apakah Chen Fan adalah seorang penggarap sempurna atau tidak. Pukulannya telah memecahkan bentuk Dharma Dewa Naga Barbar dan ini adalah kekuatan dari seorang penggarap sempurna. Retakan, bentuk Dharma hancur dan menunjukkan wujud sebenarnya dari Dewa Naga Barbar yang terluka. Itu masih hidup. Tinju Qi Chen Fan terlalu menakutkan. Dia telah memukul dengan True Martial Essence Core miliknya, yang cukup kuat untuk mengalahkan Golden Core Overload tingkat menengah. Meskipun Dewa Naga Barbar kuat, ia hanyalah penggarap inti emas tahap awal, dan sudah beruntung bahwa jiwa ilahi dan inti ilahinya dapat bertahan. Tapi tubuhnya telah dihancurkan oleh Fist Qi Chen Fan dan itu hanya bertahan dengan kekuatannya, seperti merekatkan kembali vas yang pecah. Kamu belum mati. Chen Fan tersenyum. Bang! Chen Fan berjalan di langit dan menciptakan banyak riak emas. Dia dikelilingi oleh api, menatap Dewa Naga Barbar. Kali ini salahku. Kita akan segera meninggalkan wilayah ini, kata Dewa Naga Barbar. Ia menundukkan kepalanya di depan semua orang. Ia benar-benar kehilangan kepercayaan diri dan kebanggaannya setelah pukulan Chen Fan. Meskipun ia mengira masih memiliki kartu truf, ia tidak ingin bertarung dengan Chen Fan lagi. Wilayahku hancur dan tubuh ilahiku retak. Aku membutuhkan setidaknya 1 abad untuk menyatukan kembali tubuhku. Balas dendam bisa menunggu. Dewa Naga Barbar menundukkan kepalanya. Chen Fan tidak berhenti. Dia mengambil langkah lain. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai kita berdua mati? Kamu harus tahu bahwa aku bisa menyeretmu ke neraka bersamaku. Jika kamu mati, orang-orang Tiongkok tidak akan terlindungi, kata Dewa Naga Barbar. Kamu pikir kamu bisa membunuhku?
Chen Fan mencibir dan mengulurkan tangannya. Sebuah tangan emas raksasa muncul di langit dan menghantam ke bawah seolah-olah akan menghancurkan segalanya. Beberapa kidara emas yang kuat memenuhi udara, yang membuat banyak prajurit naga barbar gemetar. Ledakan, Dewa Naga Barbar juga mencoba menyerang. Namun, tubuhnya langsung hancur oleh tangan Chen Fan. Banyak tulang emas, darah dan sisik tersebar ke segala arah. Ark, Dewa Naga Barbar menjerit. Jiwa ilahinya kemudian berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan bersembunyi di antara para prajurit naga barbar. Jangan biarkan dia lolos. Xie Changying berteriak. Tanpa menghancurkan inti ilahi, Tuan Inti Emas tidak akan mati sepenuhnya. Ketika Dewa Naga Barbar membentuk tubuh ilahi dan kembali setelah 1 abad, Tiongkok harus menghadapi krisis lain. Lagi pula, tidak mungkin mereka bisa menghentikan mereka untuk kembali. Chen Fan tidak bisa tinggal di wilayah Tiongkok selamanya. Dewa Naga Barbar bisa membantai semua orang di desa hari ini dan menghancurkan kota keesokan harinya. Tiongkok akan mengalami pukulan besar dalam beberapa tahun mendatang. Ini juga merupakan alasan mengapa ras-ras besar tidak mau menyatakan perang terhadap satu sama lain. Kamu tidak bisa lari. Chen Fan tersenyum. Dia mengayunkan tubuhnya dan bergegas menuju pasukan naga barbar seperti kereta. Tuan Naga Barbar berteriak dan meminta prajurit mereka untuk melindungi dewa leluhur mereka. Banyak dari mereka berlari ke arah Chen Fan seolah-olah kematian bukanlah apa-apa bagi mereka, dan puluhan penggarap terhubung juga dikorbankan. Mereka bisa mati, tapi mereka tidak bisa membiarkan Chen Fan memiliki dewa naga barbar. Kalau tidak, semua naga barbar akan dimusnahkan. Merusak, Chen Fan dikelilingi oleh api seperti matahari. Semua prajurit naga barbar di sekitarnya, termasuk Conate Overlord, dibunuh oleh Fiskinya yang menakutkan. Dalam sekejap, Chen Fan telah membunuh ribuan prajurit naga barbar dan menciptakan jalur darah yang panjang. Dia bahkan membakarnya menjadi abu dan memukul Lord Barbaric Dragon sampai mati. Pada akhirnya, Chen Fan meraih jiwa ilahi Dewa Naga Barbar di tangannya. Dia mengabaikan tangisannya dan tangannya mengeluarkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Saat dia hendak menghancurkan jiwa ilahi dengan kekuatan ilahi bela diri sejatinya. Tiba-tiba terdengar teriakan, "Tolong hentikan!" Seberkas cahaya ilahi magnet esensi datang bersamaan dengan suara itu. Itu mendarat di tangan Chen Fan, berharap untuk mengambil inti ilahi Dewa Naga Barbar darinya, tetapi Chen Fan menghancurkannya dengan jari. Siapa itu? Semua orang mendongak kaget. Sinar cahaya putih terbang dari jauh dan seorang tetua berambut putih dengan pakaian putih muncul. Seluruh tubuhnya, termasuk alisnya, berwarna putih. Lengan panjangnya berkibar tertiup angin dan energinya sama kuatnya dengan Dewa Naga Barbar. Rupanya dia juga seorang penggarap sempurna. Patriark leluhur dari Sekte Arktik. Xie Changying terkejut. Banyak tetua kuil leluhur juga tercengang. Mereka pasti mengenali sesepuh berambut putih itu. Dia adalah Patriark leluhur inti emas dari Sekte Arktik, yang selama ini diandalkan oleh Tiongkok. Namun, Patriark leluhur sedang menatap Chen Fan dengan seringai. Berhenti sekarang, temanku. Bahkan jika Dewa Naga Barbar melakukan kesalahan, ia tidak pantas mati. Tunjukkan belas kasihan. Aku berjanji padamu Naga Barbar akan segera pergi ketika mereka melihat orang Cina di masa depan dan saya akan menawari Anda batu roh dan obat roh sebagai kompensasi atas kehilangan Anda, kata leluhur Sekte Arktik. Benar, kami bersedia menebusnya untukmu. Jiwa ilahi Dewa Naga Barbar juga berteriak. Saat ini ia bersembunyi di dalam inti ilahinya. Meskipun ia tahu bahwa inti ilahi itu kuat dan tidak dapat dibunuh dengan mudah, perasaan dikendalikan terlalu berlebihan. Selain itu, jika Chen Fan membiarkannya hidup dan menguncinya di suatu tempat selama ribuan tahun, perasaan itu akan jauh lebih buruk daripada mati. Membuatnya untukku. Chen Fan mencibir dan memandang leluhur Sekte Arktik dengan jijik. Di mana kamu ketika naga barbar membantai bangsaku? Di mana kamu ketika pasukan naga barbar menyerbu kota Cina lama? Di mana kamu ketika Dewa Naga Barbar hendak menangkap Xiao Mang? Orang Cina sedang memberikan penghormatan kepada Sekte Arktik selama ribuan tahun. Anda tidak berada di sini pada saat-saat kritis dan sekarang Anda datang untuk bernegosiasi. Apakah menurut Anda saya bodoh? Chen Fan telah merasakan leluhur sejak awal. Namun, dia tidak pernah muncul ketika Dewa Naga Barbar sedang berlari liar dan hanya muncul setelah dia mati. Bagaimana Chen Fan percaya pada orang seperti itu? Retak, retak. Chen Fan mengepalkan tangannya.
Itu dikelilingi oleh aura emas dan ada energi menakutkan dari tubuh ilahinya. Tangannya tampak seperti terbuat dari emas, seperti matahari kecil. Sebagai perbandingan, inti ilahi hitam tampaknya sedikit kewalahan di dalam aura emas. Banyak retakan kecil muncul di permukaannya dan jiwa ilahi Dewa Naga Barbar menjerit. Patriark leluhur dari Sekte Arktik menyipitkan matanya. Siapapun yang menghentikanku akan mati, kata Chen Fan dengan tegas. Hah, Patriark leluhur dari Sekte Arktik menghela nafas. Dia mengayunkan tangannya dan sebuah sungai muncul di belakangnya di atas kota Cina tua. Jika dilihat lebih dekat, itu bukanlah sungai, melainkan aurora. Aurora warna-warni telah dibentuk oleh energi magnet esensi murni, yang telah dikumpulkan oleh leluhur Sekte Arktik 100.000 kaki di atas Laut Utara. Itu bisa menghancurkan tubuh dan jiwa manusia. Kamu ingin bertarung denganku? Chen Fan tersenyum. Meskipun leluhur Sekte Arktik sangat kuat, dia hanyalah seorang penggarap inti emas tahap awal. Ketika menghadapi penggarap sempurna yang hanya memiliki inti emas tingkat rendah, Chen Fan dapat membunuh mereka dengan mudah. Aku tahu aku tidak bisa menghentikanmu sendirian. Untungnya, aku punya cukup banyak teman yang memiliki rasa kasih sayang sepertiku. Patriark leluhur dari Sekte Arktik tertawa. Ledakan, beberapa berkas cahaya ditembakkan dari segala arah dan beberapa tuan yang ganas muncul. Ada yang dikelilingi api merah, ada yang gelombang darah, dan ada yang tampak dingin. Masing-masing energi mereka sama kuatnya dengan leluhur Sekte Arktik dan jumlahnya ada 6. Dewa Binatang Darah, Penggarap Agung Lingkong dari Sekte Lingtian, Master Pedang Lietian, Master Sekte dari Sekte Pedang Sembilan Surga, Master Sekte Monster Laut Utara. Xie Changying mendongak dan menyebutkan nama semua tuan itu satu persatu. Mereka adalah tuan yang paling kuat di negara bagian Yan dan tidak satupun dari mereka muncul di abad yang lalu, namun hampir semua penggarap sempurna telah berkumpul hari itu. Seluruh tubuh Xie Changying mulai bergetar ketika dia melihat tetua terakhir, seorang kultivator berkepala merah dikelilingi oleh 9 burung api. Qi Fenkong, penguasa negara bagian Yan. Tetua itu rupanya adalah Qi Fenkong, yang bergegas keluar dari pemerintahan negara bagian Yan. Semua orang yang hadir di kota Cina lama kehabisan napas karena tuan besar membuat penampilan yang begitu megah. Semuanya tetap diam, tidak ada satupun dari mereka yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Dewa Naga Barbar telah sendirian menindas Tiongkok selama ribuan tahun dan semakin banyak penggarap sempurna yang muncul. Bahkan para tetua kuil leluhur menjadi pucat. Apa maksudnya? Bukankah Sekte Arktik dan pemerintah negara bagian Yan adalah sekutu kita? Sekte Arktik adalah sekte agung. Mengapa mereka menghentikan saudaraku? Xiao Mang marah dan bingung. Paku yang menonjol akan dipalu, kitalah paku itu sekarang. Xie Changying tersenyum kecut. Para tetua lainnya terdiam. Mereka tahu bahwa kekuatan besar negara Yan mendukung Dewa Naga Barbar kali ini, sehingga Tiongkok akan melemah. Namun, Chen Fan tiba-tiba muncul di luar dugaan semua orang. Mengetahui bahwa Dewa Naga Barbar berada dalam bahaya, para master tersembunyi itu harus datang dan membantu. Apakah kamu akan menghentikanku juga? Chen Fan mendongak dengan tenang. Dewa Naga Barbar telah berkultivasi selama ribuan tahun dan itu bukanlah hal yang mudah. Mohon ampuni nyawanya. Adapun kompensasinya, kita bisa membicarakannya nanti, kata Penggarap Agung Lingkong. Kita semua adalah kultivator sempurna di negara bagian Yan. Mengapa kita harus bertarung satu sama lain? Master Pedang Lietian mengangguk. Ini demi kebaikanmu sendiri. Kata Dewa Binatang Darah, kamu mungkin tidak tahu bahwa darah Dewa Naga Barbar berasal dari naga merah, ras terkuat dari 10 besar di wilayah Beihan. Jika mereka tahu bahwa kamu membunuh Dewa Naga Barbar, Tuan Naga Merah akan marah, kata Patriark leluhur dari Sekte Arktik seolah-olah dia hanya ingin membantu Chen Fan. Semua orang terdiam. Naga Merah adalah ras teratas di wilayah Beihan. Mereka bahkan tidak menyerah pada keluarga kerajaan. Darah tuan mereka sangat kuat dan mereka memiliki banyak penggarap inti emas. Jika mereka memiliki populasi yang lebih besar, mereka akan menjadi keluarga kerajaan di wilayah Beihan, bukan keluarga Zhao. Selain itu, Tuan Naga Merah dikenal sebagai salah satu dari 10 tuan terkuat di wilayah ini, nomor 2 setelah Tuan Beihan dan Raja Pedang. Bahkan Master Sekte dari 6 gua surga tidak akan berani memprovokasi dia. Bahkan Xie Changying pun tercengang. Para tetua kuil leluhur saling memandang. Jika mereka dekat dengan Chen Fan, mereka akan berusaha meyakinkannya. Dewa Naga Barbar berkata dengan cepat,
Ya, ibuku adalah saudara perempuan Tuan Naga Merah. Jika kamu membunuhku, Naga Merah tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Jika Tuan Naga Merah marah, semua rakyatmu harus melakukannya mati. Chi Fen Kong menjentikkan lengan bajunya dan berkata, biarkan Dewa Naga Barbar pergi dan semua ini akan berakhir. Saya berjanji kepada Anda bahwa Naga Barbar tidak akan pernah menyentuh orang Tiongkok lagi. Apa yang dia katakan adalah kata terakhir. Para penggarap inti emas di sekitarnya mengangguk setuju. Ras dan sekte alien bukanlah yang paling kuat dan unggul di seluruh negara bagian Yan, melainkan pemerintah. Sebagai penguasa negara, Chi Fen Kong adalah yang terkuat di antara yang lainnya. Semua orang segera melihat ke arah Chen Fan, menunggu keputusannya. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Chen Fan mendongak. Kau mengganggu ketertiban negara bagian Yan dan menantang semua penguasa. Sebagai penguasa negara, saya memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas di seluruh negara bagian Yan. Saya akan menghukum siapapun yang menentang. Jawab Chi Fen Kong. Dewa binatang darah dan yang lainnya segera mengepung Chen Fan. Mereka tidak harus membunuhnya, tetapi mereka harus memotongnya hingga menjadi kecil dan menyelamatkan Dewa Naga Barbar. Jika tidak, Tiongkok akan lepas kendali, dan ini adalah hal terakhir yang diinginkan oleh kekuatan besar. Menghadapi 5 penggarap sempurna, seluruh kota tua China sunyi. Semua tetua menjadi pucat dan Qin Luo ketakutan. Kultivator sempurna, lepaskan saja, kata Xiao Mang. Ya, penggarap sempurna, biarkan Dewa Naga Barbar pergi. Tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawamu untuk ini, kata para tetua lainnya. Saudara laki-laki, bahkan Xiao Mang pun berteriak. Chen Fan berbalik dan melihat ekspresi khawatir Xiao Mang. Dia kemudian melihat sekeliling. Semua orang memandangnya dengan cemas. Mereka berharap Chen Fan bisa tetap hidup. Dia telah menjadi tulang punggung Tiongkok. Hanya dengan dia mereka bisa berdiri di puncak negara bagian Yan. Chen Fan terkekeh dan berkata, Xiao Mang, ada banyak orang tercela di dunia ini. Mereka mengendalikanmu dengan mengklaim bahwa itu demi kebaikanmu sendiri. Saat kamu bertemu orang-orang ini, tendang saja pantat mereka. Jangan dengarkan sesuai dengan apa yang mereka katakan, karena mereka hanyalah sekelompok pecundang. 5 penggarap sempurna tahu Chen Fan sedang mengejek mereka. Mata Chi Fen Kong bahkan menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Kemudian, mereka menjadi marah pada saat berikutnya. Tangan Chen Fan mengeluarkan sinar cahaya keemasan dan dia meremasnya. Retakan, inti ilahi tangguh yang dapat menahan serangan harta karun roh hancur seperti bola kaca. Jiwa ilahi Dewa Naga Barbar menjerit kesakitan dan kemudian dibakar oleh api emas, itu mulai menghilang. Apa yang kamu lakukan? Berhenti, teriak patriark leluhur dari Sekte Arktik. Banyak penggarap sempurna segera menyerang Chen Fan, mencoba menyelamatkan Dewa Naga Barbar. 5 energi menakjubkan di langit membuat prajurit Naga Barbar yang tak terhitung jumlahnya berlutut dan jutaan orang Tiongkok ketakutan. Chen Fan memandang ke-5 penggarap sempurna di langit dan berkata, sudah kubilang, siapapun yang menghentikanku akan mati. Kemudian, dia meraih jiwa ilahi Dewa Naga Barbar dengan satu tangan dan melayangkan pukulan dengan tangan lainnya. Sebuah roda emas raksasa setinggi 10 kaki muncul di belakangnya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melonjak lebih tinggi di langit, menyinari dunia. Aura tinju itu menghancurkan bumi,